Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pemirsa SHMH, bahwa kali ini kita ada pada video yang ke-125, tetap masih membahas KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang bisa kita sebut dengan KUHP baru. Berisi sejumlah 624 pasal dan kita saat ini pada video yang ke-125 akan membahas pasal 294 KUHP baru, yaitu masuk pada bagian keempat dengan isi tentang perlindungan saksi dan korban. Di sini di dalam pasal bagian keempat ini perlindungan saksi dan korban. Saya akan bercerita menjelaskan sedikit bahwa di dalam hukum acara kita yang kita sering pelajari, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di dalam pasal 184-nya itu berbunyi tentang alat bukti. Alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, dalam hal itu ya, walaupun itu ada posisinya korban, ya, walaupun sebetulnya posisinya itu adalah korban, namun karena pasal 184 KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya berbunyi alat bukti adalah keterangan saksi, maka memang judul berita acara pemeriksaannya adalah berita acara pemeriksaan saksi, walaupun yang bersangkutan dalam perkara tersebut adalah sebagai korban. Namun di sini, di dalam KUHP baru, di bagian keempat ini, perlindungan saksi dan korban. Sehingga ini ada dua. Saksi yang memang benar-benar saksi, yang melihat, mengetahui, mendengar tentang suatu kejadian tindak pidana, dan dalam hal ini korban berarti selain dia tahu, mendengar, dan melihat juga mengalami sendiri. Jadi perbedaannya begitu. Kalau saksi yang melihat tidak mengalami sendiri, berarti bukan korban. Sehingga korban ini adalah sebagai yang menjadi korban, yang terkena langsung tindak pidana. Contoh penganiayaan, berarti dia yang dipukuli, dia yang merasakan sakit. Itulah korban. Walaupun dalam berita acaranya juga namanya saksi. Namun terkait dengan kata-kata saksi dan korban, mungkin ini ada juga korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Di situ ada kata-kata saksi dan korban, walaupun posisinya seperti yang saya terangkan tadi di atas. Dalam berita acara pemeriksaan, korban pun statusnya adalah saksi. Namun nggak ada persoalan, mari kita pelajari lebih lanjut dan mungkin akan terjawab di pasal-pasal berikutnya. Kita akan membahas pasal 294. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun setiap orang yang melakukan kekerasan langsung kepada saksi saat memberikan keterangannya. B. Aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya. B, saya ulangi lagi, aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya. Bahwa dalam hal
Ini yang dimaksud dengan saksi adalah saksi dalam semua lingkup peradilan dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Saya ulangi, saksi dalam semua lingkungan peradilan dan termasuk juga Mahkamah Konstitusi. Jadi peradilan apa saja? Peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan perdata itu masuk. Nah, saya sampaikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun setiap orang yang melakukan kekerasan secara langsung kepada saksi saat memberikan keterangannya. Nah, ada kata-kata saksi saat memberikan keterangannya. Sehingga pas saksi duduk dan sedang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, di depan hakim, di depan penuntut umum, di depan advokat kalau memang ada advokat yang ikut beracara di situ. Sehingga pada saat saksi tidak memberikan keterangan, sebagai contoh, masih di luar, kan kalau saksi kan diperiksa satu persatu ya, tidak bareng-bareng kan, walaupun mungkin ada yang bareng kalau memang kepentingan hukumnya tidak terpengaruh. Masih di ruangan atau belum memberikan keterangan, kemudian pas saksi ini keluar mungkin mau ke kamar mandi, kemudian dilakukan penganiayaan, ditinju atau ditendang, akhirnya sakit, itu berbeda. Namun di sini adalah melakukan kekerasan langsung terhadap saksi pada saat memberikan keterangan. Di sini tertulis melakukan kekerasan langsung, sehingga kekerasan langsungnya, pemukulannya dan sebagainya itu tidak pasal ini tidak mempedulikan akibat. Pasal ini adalah deliknya formil untuk yang 294 ayat 1 itu formil. Begitu melakukan kekerasan, misalnya dipukul bagian punggungnya karena dari belakang dan tidak menderita sakit dan sebagainya, itu sudah masuk dan ancamannya 7 tahun. Karena apa? Yang penting pelaku ini telah melakukan kekerasan dan secara langsung pada saat memberikan keterangan. Contoh, saksi lagi ngomong, oh ya Pak Hakim, saya tahu bahwa si terdakwa melakukan pencabulan bla 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 dan sebagainya dan seterusnya. Nah kemudian mungkin ya toh, si pengunjung ini, keluarga terdakwa marah, memukul punggungnya atau menendang punggungnya, tidak berakibat fatal. Namun itu sudah merupakan salah satu bentuk kekerasan dan secara langsung pada saat saksi memberikan keterangannya, itu sudah 7 tahun. Jadi ini adalah termasuk dalam delik formil. Yang kedua, B, aparat penegak hukum, jadi kepada aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya. Nah, kekerasannya itu ditujukannya apa? Kepada aparat penegak hukum. Namun yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangan karena aparat penegak hukumnya ini dilakukan kekerasan sehingga dia tidak bisa menjalankan tugas dan akhirnya saksi tidak dapat memberikan keterangan. Kenapa? Kan saksi dijaga oleh aparat penegak hukum ini. Sehingga pasal 294 KUHP baru ini adalah pasal yang untuk menjaga keadaan dan keselamatan saksi agar tetap dapat memberikan keterangan di sidang pengadilan. Maka itu betul, kata-katanya adalah perlindungan saksi dan korban. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pasal 2, yang saya jelaskan untuk pasal 294 KUHP baru. Agar jelas saya bacakan sekali lagi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun setiap orang yang melakukan kekerasan langsung kepada A, saksi saat memberikan keterangannya, atau B, aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti terus video dari channel kesayangan kita SAMH dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel SAMH. Salam SAMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.